Baik, Lekmet. Kali ini kita coba bahas penentuan akurasi secara speking pada kadar rendah. Untuk memberikan pengaruh nyata terhadap evaluasi akurasi, maka konsentrasi akhir sampel setelah ditambahkan analit atau spike berkisar antara 2-5 kali konsentrasi sampel sebelum ditambahkan analit atau unspike. Nilai konsentrasi sampel yang telah ditambahkan analit tidak boleh melebihi batas rentang kerja tertinggi pada ruang lingkup metode pengujian yang digunakan. Konsentrasi sampel yang telah ditambahkan analit harus masuk dalam regresi linear kurva kalibrasi yang digunakan. Analit yang ditambahkan ke sampel harus memiliki sifat-sifat analit yang ditambahkan ke sampel berbentuk padatan bila memungkinkan atau larutan yang sangat pekat, tidak merubah metrik sampel serta menghindari pengenceran. Volume analit yang ditambahkan ke sampel tidak boleh melebihi 2%. Bila penambahan analit menimbulkan kekeruan atau turbidity, maka penambahan analit ke sampel harus diulang dengan menurunkan konsentrasi atau memperbanyak volume dengan tetap menghindari terjadinya pengenceran sampel yang berlebihan. Secara prinsip, ketika kita lakukan spiking, aktivasi analit sampel ini setara dengan aktivasi analit spike. Ketika kita mengetahui kadar sampel X dengan volume mililiter, kita lakukan spiking. Kita lakukan spiking ini volume spike maksimum 2% volume total. Dengan demikian, volume sampel minimum 98% volume total. Nah, kadar spike ini X ditambah Y dengan volume target adalah volume total. Penentuan akurasi dapat melalui spiking larutan standar ke dalam sampel. Ini kita ukur dulu. Dalam instrumentasi, konsentrasi sampel diketahui, volume sampel kita peroleh. Kemudian kita lakukan spiking. Nah, kadar target kita ukur lagi di dalam instrumentasi yang sama. Kemudian kita hitung persen recovery. Persen recovery kita hitung sama dengan konsentrasi sampel ditambah spike dikurangi konsentrasi sampel dibagi konsentrasi spike kalikan 100%, di mana target sama dengan konsentrasi kalikan volume sampel ditambah konsentrasi kalikan volume spike dibagi volume sampel ditambah volume spike. Dan kadar spike ini diperoleh dari kadar sampel ditambah spike dikalikan volume sampel ditambah spike dibagi volume spike. Bila analit tidak ditemukan dalam sampel, maka uji perolehan kembali dapat dilakukan untuk mengetahui akurasi metode pengujian yang digunakan. Penambahan konsentrasi spike diatur sedemikian rupa sehingga hasil spike sampel adalah 2-5 kali limit deteksi atau baku mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Bila suatu sampel diketahui memiliki kadar kurang dari MDL, di mana MDL sama dengan 0,1 ppm, maka uji perolehan kembali persen R dapat dilakukan dengan menambahkan konsentrasi spike 5 kali MDL, yaitu 0,5 ppm. Jadi kalau gitu, volume spike 1 mili, volume sampel 99 mili, konsentrasi sampel 0 ppm, konsentrasi spike 50 ppm, sehingga targetnya adalah 0,5 ppm. Jika hasil pengujian diperoleh 0,49 ppm, maka persen R, yaitu nilai terukur dibagi nilai target kalikan 100%, sama dengan 0,49 ppm
dibagi dengan 0,5 ppm kalikan 100% sama dengan 98%. Rekaman setiap hasil uji perolehan kembali persen R dan hasil konsentrasi spike yang ditambahkan ke dalam sampel harus dipelihara. Rekaman tersebut dapat digunakan sebagai dasar penentuan perkiraan nilai konsentrasi spike yang harus ditambahkan ke dalam sampel rutin yang memiliki metri yang sama. Sebagai contoh, analit atau metriknya ini parameter apa? Sampel dalam miligram per liter, ini kadarnya 0, volumenya 99 mili, spikingnya targetnya 50 mg per liter, volumenya 1 ml, dalam sampel 0,5 mg per liter. Berarti kalau gitu sampel plus spek terukurnya 0,49 mg per liter, persen recovery-nya 98%. Jika penentuan batasan uji perolehan kembali persen R melalui bagan kendali atau kontrol chart belum ditentukan oleh laboratorium yang melakukan pengujian, maka batasan awal atau starting point sesuai metode pengujian yang digunakan atau dapat dilakukan berdasarkan tabel di bawah ini. Batas keberterimaan 100%, 99 sampai 101, maksimum batas persen recovery-nya 10%, 95 sampai 102%, sehingga sampai terakhir ke bawah 10 ppb, yaitu 70 sampai 125% R-nya. Dari contoh tersebut di atas diketahui bahwa nilai kadar sampel plus spek adalah 0,49 mg per liter, ini setara dengan 0,5 ppm. Sesuai dengan tabel tersebut di atas, diperkirakan 75% sampai 120%, sedangkan menurut hasil, persen recovery-nya adalah 98%. Hal ini berarti bahwa uji perolehan kembali untuk parameter tersebut dalam air limbah memiliki akurasi yang sangat baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.